Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, kita telah berada di tanggal 20 Desember 2023. Artinya tinggal beberapa hari ke depan kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan kemudian kita akan mengakhiri 2023. Dan jika Tuhan berkenan kita bisa masuki 2024. Nah, sebelum kita berkegiatan di hari ini, seperti biasa mari kita bersaat teduh. Kita akan baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang telah mengantar kami sampai pada hari ini, di hari yang ke-20 di bulan Desember 2023. Terima kasih Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami berada. Engkau telah menjaga kami di sepanjang hari-hari di 2023 sampai pada hari ini. Dan istimewa Engkau telah bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan yang baru di hari ini, setelah Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini, sebelum kami melakukan kegiatan masuki dunia kerja kami hendak baca dan dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Ayat 36, "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, kebanyakan orang ketika diberitahukan tentang kabar keselamatan yang diperolehnya akan seperti Maria, terkejut, merasa bahwa hal tersebut tidak mungkin. Kelahiran Yesus yang di luar logika manusia tidak dipercayai oleh Maria. Maria tidak dapat mempercayai hal itu dengan logika. Walaupun yang memberitahu adalah malaikat Tuhan,
Karena itu dia katakan bagaimana hal itu dapat terjadi, gitu kan? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya. Ini juga beralasan. Kenapa? Karena ya dia katakan aku belum bersuami. Nah, saudara, pertanyaannya bagi saudara dan saya, bagaimana dengan kita? Lukas pasal 1 ayat 34, ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Logika manusia menyatakan bahwa kelahiran seorang bayi terjadi karena hasil hubungan suami istri. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Itu hukum biologi. Ya kan? Aksioma. Sesuatu yang tidak bisa disanggah lagi. Ya kan? Namun ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria menyampaikan bagaimana Yesus lahir, maka Maria tidak mempercayainya. Ya karena bertentangan dengan logika, bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan hukum biologi. Karena belum pernah dalam sejarah manusia seorang bayi dilahirkan dari seorang wanita yang belum bersuami. Suatu fakta yang tidak masuk akal. Tentu tidak akan begitu dipercayai oleh siapapun dia, termasuk Maria. Ya kan? Logika akan berperan lebih kuat di sini. Logika itu akan kalah jika hal yang tidak mungkin itu sudah membuahkan bukti yang dapat dilihat oleh panca indera. Namun Maria menanggapinya dengan sikap yang lain. Kita lihat selanjutnya sikap daripada Maria di ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tidak menunggu bukti. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini suatu sikap yang mengalahkan logikanya sendiri. Dan pada akhirnya, ya kan? Saudara, kita lihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya kan? Apa yang tidak mungkin, yang belum pernah seseorang mengalaminya, ya kan, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang yang mustahil, ya kan? Ya, waktu itu Maria menanggapi secara logika karena memang belum masuk di logika dia. Nah, ada satu kisah pada akhir tahun 1800-an, ya. Wright bersaudara, yaitu Orville dan Wilbur, ya, mempunyai ide tentang manusia yang bisa terbang. Banyak orang menertawakan usaha Wright itu. Kenapa? Karena belum pernah seorang manusia pun yang bisa terbang seperti burung. Ya kan? Karena manusia tidak diciptakan dengan sayap seperti burung. Juga tidak pernah ada bukti bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk terbang. Namun, saat ini siapa yang tidak tahu tentang adanya kapal terbang? Seorang bisa mengunjungi negara lain dengan lebih cepat dibandingkan dengan kapal laut, dibandingkan dengan kereta kuda, apalagi naik onta, ya kan? Dan jalan kaki, ya kan? Nah, perhatikan bahwa usaha dari Wright bersaudara adalah menunjukkan bukti
agar orang-orang kemudian percaya. Jika peristiwa Maria dihadapkan pada kita, pertanyaannya adalah apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan mempercayainya? Saudara, Tuhan Yesus kemudian mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya kepada sesuatu yang belum terbukti tidaklah mudah, ya kan? Sekarang ini telah terbukti bahwa kita mengetahui Maria telah mengandung dari Roh Kudus dan lahirlah Yesus Kristus. Ya karena itu sudah terjadi, ya kita percaya. Amin? Iya, kita percaya. Kita percaya bahwa Yesus pun mati untuk menebus dosa kita. Namun, percayakah kita jika Tuhan mengatakan bahwa jika kita setia maka kita akan mendapatkan kerajaan surga ketika hari penghakiman? Saudara, kedatangan kerajaan surga belum kita alami. Belum ada bukti kita sudah melihat kerajaan surga. Di mana sebenarnya inti dari kepercayaan atau iman kita itu? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tuhan Yesus sudah menunjukkan karyanya di bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, 2023 tahun yang lalu. Dan hal itu sudah cukup membuktikan bahwa kerajaan surga dan penghakiman pun akan terjadi. Dengan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini, semestinya kita akan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan bukan terhadap logika dan panca indera kita sendiri. Sama seperti Maria mempercayai kabar kedatangan Tuhan tanpa menunggu bukti lagi, maka kita pun meyakini kedatangan Tuhan yang kedua kali pada hari penghakiman. Amin. Dan dengan kepercayaan itulah kita akan bersama-samanya, ya, bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Amin. Saudara, iman percaya tanpa melihat bukti kepada Tuhan adalah hal yang Tuhan kehendaki. Ini penting, ya. Ini kesimpulan yang harus kita pegang. Iman percaya tanpa melihat bukti kepada Tuhan adalah hal yang Tuhan kehendaki. Maka seluruh hidup kita pun akan kita sandarkan kepada Tuhan saja. Amin. Biarlah kita semua, ya, memiliki iman percaya yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Tidak menuntut bukti. Amin. Iman percaya tanpa melihat bukti kepada Tuhan adalah hal yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau sudah melihat bukti itu mah bukan iman. Ya kan? Memiliki iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan, sekalipun itu bertentangan dengan logika dan bertentangan dengan keadaan yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Inilah iman yang sungguh sangat berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diajarkan untuk memiliki iman percaya tanpa melihat bukti. Sebab itu yang Engkau kehendaki.
Dan kami mau sandarkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu saja. Kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja mereka di hari-hari terakhir di 2023 ini. Ada perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat-berkat yang mewarnai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah